malam mengkaji tentang bahwasanya di antara Nabi Yahya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk musaddiqan bi kalimatin minallah, yaitu membenarkan kalimat dari Allah. Yang dimaksud kalimat di situ yaitu Isa Al-Masih. Kenapa kok Isa disebut dengan kalimat? Karena untuk menciptakan Isa Allah Subhanahu wa taala hanya dengan menggunakan kalimat kun. Jadi bukan diciptakan melalui proses bertemunya sel sperma dengan sel telur. Diciptakan dengan kun fayakun. Nabi Isa alaihi salam itu diberikan kemujizatan oleh Allah bukan hanya menyembuhkan orang sakit, tapi Nabi Isa membuat semacam hewan dari tanah liat, burung, kemudian sama Nabi Isa ditiup, disuruh hidup dengan izin Allah, ditiup, dilepas sehingga terbang hidup dengan izin Allah. Nah, ulama meriwayatkan burung itu yaitu kelelawar. Setelah kelelawar ini tidak terlihat dari mata manusia, kemudian kelelawar ini jatuh kemudian kembali lagi menjadi tanah. Untuk menunjukkan bahwasanya ciptaan manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemudian yang selanjutnya, mukjizat Nabi Isa menyembuhkan orang yang sakit. Di antaranya penyakit kista. Itu tidak ada yang menyembuhkan dulu. Karena di masa itu umatnya Nabi Isa ini terkenal dengan kedokteran. Jadi Allah utus Nabi Isa di antara kemujizatannya adalah menyembuhkan orang sakit. Bahkan bukan hanya menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Di antara yang dihidupkan adalah seorang perempuan yang mana ini seorang anak yang masih kecil kemudian dihidupkan oleh Nabi Isa, hidup sampai dia menikah sampai punya anak. Kemudian di antara yang dihidupkan oleh Nabi Isa adalah Sam bin Nuh. Jadi Nabi Nuh ini punya 4 anak, Syam, Yafith, Ham, Yafith, Kan'an. Syam ini yang pertama. Syam ini anak Nabi Nuh yang pertama. Nanti dari Syam ini turun ke bawah, nanti turun Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim turun pada Nabi Muhammad, turun. Makanya Nabi Muhammad itu dari Syam nasabnya, bukan dari Kan'an. Nah, kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, di antaranya menghidupkan Syam ini. Dihidupkan Syam, setelah hidup, kemudian setelah hidup lalu dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kemukjizatan itu, apa katanya Nabi Isa alaihissalam? Aku diberikan ini untuk membenarkan ajaran-ajaran Musa alaihissalam, dan ini biiznillah katanya Nabi Isa. Ini karena izin dari Allah. Jadi setiap ada kemukjizatan, misalnya ada orang yang dihidupkan oleh Nabi, ada misalnya burung yang ditiup Nabi Musa kemudian terbang dia hidup beneran, Nabi Isa mengatakan, hadza biiznillah. Ini dari Allah. Kemudian setelah ada orang sakit disembuhkan oleh Nabi Isa, yang diucapkan lagi Nabi Isa, hadza biiznillah. Setelah menyembuhkan orang yang penyakit kista, baros semuanya, hadza biiznillah. Diulang-ulang sampai ketika menghidupkan orang mati yang disebutkan oleh Nabi Isa, hadza biiznillah. Ini dari izin Allah. Tapi ternyata dari sekian diulang-ulang itu tujuannya agar mereka tidak mengkultuskan kepada Nabi Isa bahwasanya itu bukan kehebatan Nabi Isa. Nah, maka Nabi Isa memerintahkan kepada mereka jangan sembah kecuali Allah. Nah ini, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan saya dan Tuhan kalian, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala, hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Ketika perintah untuk menyembah Allah, mereka ini banyak yang tidak mau mengikuti, sehingga Nabi Isa mau dibunuh oleh mereka. Nah, kemudian ketika mau dibunuh, Nabi Isa berkata, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra, qala man ansari ila Allah." Siapa yang akan menolong saya? Siapa yang akan menolong agama Allah bersama saya? Nah, ini qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Ansar di sini adalah penolong.
Makanya di agama yang mempercayai bahwasanya yang tersesat itu disebut dengan Nasrani. Nah, tapi Nasrani yang bukan yang ini ya. Oleh ulama yang menjadi penolong Nabi Isa waktu itu, ketika umatnya mau membunuh Nabi Isa ini berkata kepada kaumnya, kepada sahabat-sahabatnya, ternyata Pak, mulai dari dulu orang baik dengan orang jahat itu memang yang ketika kokoh hatinya itu memang sedikit memang, Pak. Ketika Nabi Isa mau dibunuh, ternyata ada seseorang yang mengatakan qalal hawariyun, kami ini dari Hawariyun itu. Orang-orang Hawari, dinamakan Hawari Pak Hamdan, ini berasal dari kata hur. Hur artinya putih. Ada yang mengatakan orangnya putih-putih, ada yang mengatakan dia orangnya kecil tapi memakai baju putih. Dia mengatakan wa qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Kamilah yang akan menolong agama Allah. Perhatikan, ulama tafsir meriwayatkan yang ketika mengucapkan akan menolong agama Allah, sampean tahu Pak berapa orang? 12 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, lebih ini sudah. Jadi sama yang perempuan lebih. Nabi Isa ketika mau dibunuh, yang menolong Nabi Isa itu hanya 12 orang yang menolong. Coba bayangkan, no? Jadi sekarang ini kita belajar dari ini bahwasanya meskipun suatu kelompok sudah berada dalam jalan kesesatan misalnya, jangan kita ikut-ikutan gitu. Jadi kita tetap mengikuti agama Allah. Apapun yang terjadi, meskipun leni sekoni, Ustaz lecet reng tak kira menang ya Ustaz. Lati ken norok toretot sponsor ndak wah. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, apa katanya tokek, Pak? Dia berkata, ada yang meriwayatkan gajah. Gajah berkata, wahai burung emprit katanya kan. Nok ketik itu, Pak. Benda emak lagi ya gitu. Padahal karena burung emprit ini ada yang matur nok ketik. Ini pergi mengambil air ke sungai, diteteskan, Pak. Terus berangkat. Sedangkan gajah santai saja. Padahal kalau gajah ngambil itu kan ditaruh di hidungnya, disemprot gitu kan. Nah, apa katanya gajah? Ngapain kamu ini? Tidak akan ada gunanya. Apa katanya emprit? Saya tahu, saya tidak akan ada gunanya. Tapi saya nanti ketika ditanya oleh Allah, Allah bisa tahu kalau saya ada di posisi mana. Jadi saya bukan di posisi yang salah, tapi posisi yang benar. Allah itu menilai usahanya, bukan hasilnya. Nah, ini jadi pelajaran ke kita. Ada 12 orang yang mengatakan qala nahnu ansarullah. Kami yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bi anna muslimun katanya. Kami ini adalah orang yang berserah diri, Pak. Kami adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula waqfaktubna ma'asyahidin. Ya Allah, kami beriman kepadamu ya Allah. Waktubna ma'asyahidin. Tulislah kami bersama orang-orang yang bersaksi ya Allah. Menjadi saksi tentang keesaanmu dan kebenaran Rasulmu terhadap firman-firman yang engkau berikan kepada mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka itu membuat tipu daya. Sok-sokan, Pak ya. Yang umatnya yang banyak, umatnya Nabi Isa ini sok-sokan, Pak. Ingin rapat sama Nabi Isa. Maksudnya bukan rapat ya, Pak. Dekat dengan Nabi Isa. Tujuannya agar nanti Nabi Isa bisa dibunuh. Nah, wa makaru, mereka yang membuat tipu daya, padahal Allah juga membuat tipu daya kepada mereka. Segerombolan itu ada yang dijadikan satu oleh Allah, menjadi diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa yang dikenal dengan Yudas. Inilah yang disalib oleh mereka. Nabi Isa tidak disalib. Paham ya? Jadi kalau ada orang sekarang menyembah kepada Nabi Isa, ya, kita toleransi ya kepada saudara kita yang beda keyakinan dengan kita. Kita bukan ingin mengkritik keyakinan mereka, tapi kita ingin mengajukan argumen ilmiah yang kita pelajari. Nah, perkara keyakinan mereka, Allah yang memberi hidayah kepada kita masing-masing. Kita doakan mereka, semoga Allah berikan hidayah. Nah, tapi maksud ini bukan mencaci mereka, Pak. Bukan.
Karena takut nanti saya dikiranya menjadi tidak. Jadi Nabi Isa ini kalau mereka mengakui mengikut Nabi Isa, maka mereka harus mengikut agama Isa yang ketika Isa diangkat ke langit. Jadi bukan yang dibunuh. Nah, cuman mereka meyakini umat Nabi Isa yang mau membunuh tadi, mereka meyakini kalau yang dibunuh adalah Isa. Padahal yang dibunuh adalah Yudas tadi. Dibunuh, disalib, sedangkan Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan diturunkan kembali menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Uniknya sekarang orang Islam kebanyakan kita di podcast yang lain saya tonton videonya. Orang sekarang ini, Pak, agama Islamnya itu ternyata bukan agama Islam karena paham. Tapi karena keturunan. Unik, Pak ya. Ada orang Islam tidak tahu baca kitabnya sendiri. Dia Islam, tapi dia tidak tahu baca kitabnya. Aneh. Ini belum saya berbicara yang tidak bisa baca sama sekali ya. Seperti kita misalnya. Ini masih belum sempurna memahami maknanya. Ternyata kita terlalu sibuk dengan duniawi ini sehingga kita tidak ngerti agama kita ini sebenarnya. Kita akan rata-rata rono-rono, Pak. Agama keturunan gitu. Jadi dari nenek moyang kita. Nah, pewaris. Makanya tak aneh ketika ada orang Islam tidak sholat. Kenapa? Ya karena rono-rono cuma. Tak paham kenapa kok harus sholat. Coba, kenapa kok harus sholat, Pak? Karena surga. Baik. Jadi ketika itu Isa bin Maryam mau disalib, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan, maka yang disalib itu bukan Isa. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ejanya tak lancang faman hajjaka fi 2 3 faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق ini ada tasydid jadi berhenti sebentar, perhatikan. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. 2 3. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallah. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ketika Allah berfirman,
Apa firman Allah? Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku. Yakni dari dunia tanpa mengalami kematian. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi Isa waktu itu, wahai Isa, aku akan mengangkatmu tanpa kematian. Wa mutahhiruka, dan menyucikanmu atau menjauhkanmu minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka, dari orang-orang yang kafir serta menjadikan orang-orang yang mengikutimu, artinya yang membenarkan kenabianmu di antara kaum muslim dan orang-orang Nasrani, fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang yang kafir. Perhatikan, kita membahas kemarin, Pak, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu muslim. Qala aslamtu li rabbil alamin, di surah Al-Baqarah, masih ingat kemarin? Qala aslamtu li rabbil alamin. Nah, sedangkan umatnya Nabi Isa di sini, umatnya Nabi Isa di ayat yang 52 tadi, ketika dia berkata, wa qala al-hawariyun, orang-orang Hawariyun itu bilang, yang 12 orang tadi bilang, nahnu ansarullah, kami akan menolong agama Allah. Nah, ini Pak, amanna billah, kami beriman kepada Allah, washhad bi anna muslimun, washhad, dan saksikanlah wahai Isa, bi anna muslimun, bahwa kami ini orang muslim. Artinya muslim apa Pak? Pasrah kepada Allah. Bukan wa nahnu wa anna nasara misalnya. Aku ini Nasrani, tidak Pak. Wa anna muslim. Perhatikan, Ustadz, kenapa kok harus saya percaya kepada Al-Quran? Perhatikan Pak, kenapa kok kita harus percaya? Kan kitab ini kan di agama lain juga mengatakan begini kan ya. Mungkin di agama lain mengakui bahwasanya Isa itu Tuhan. Mengakui bahwasanya agama lain itu misalnya seperti Yahudi, Nasrani misalnya ya. Mengakui Pak bahwasanya umatnya mereka itu dulu di kisahnya mungkin ya, saya tidak membaca kitab mereka, meyakini bahwasanya umatnya Nabi Isa itu dulu Nasrani, bukan Islam. Sedangkan di kitab kita di Al-Qur'anul Karim menceritakan bahwasanya umatnya Nabi Isa dulu mengatakan bahwasanya kami muslimun. Kira-kira kita mau percaya ke kitab yang mana? Oke, sebentar dulu, jangan ke Quran dulu. Sebentar dulu, kita mau ngajak kepada logika dulu. Maka kita percaya kepada kitab yang real kebenarannya dan terbukti kebenarannya dan tidak bisa dibantah kebenarannya. Kenapa? Baik. Al-Quran mulai dari Al-Quran dulu 14 abad yang lalu sampai sekarang tidak ada satupun yang bisa mengarang satu ayat saja dari Quran, tidak ada. Mulai ini Pak dulu Pak, Quran diturunkan itu kepada orang yang ahli dalam sastra Pak, dalam memuat bahasa. Di Arab itu waktu itu marak dengan pembuatan syair. Jadi nilai-nilai tulisan itu marak di situ Pak. Ditantang oleh Allah kepada orang yang memang ahli syair di situ. Tidak ada satupun di antara mereka yang mampu membuat tandingan satu ayat saja dari Al-Quran. Berarti menunjukkan kalau ini memang karya manusia. Perhatikan Pak, semua buku yang ada di dunia ini, mau tesis, jurnal, itu pasti ada begini Pak Hamdan. Apabila nanti ada temuan selanjutnya, tidak ada karya manusia yang sempurna, maka ini adalah ketika misalnya membuat jurnal kan, tesis atau apa, ketika dikritik bahwasanya hasil penelitian ini menyimpulkan begini. Nah, tapi memungkinkan hasil ini nanti akan disempurnakan oleh karya setelahnya. Jadi yang ngarang sendiri sudah mengakui kalau di karyanya ini pasti dikritiki. Tapi berbeda dengan Quran. Quran ini langsung ditantang oleh Allah di depan. Kalimat di depan, dzalikal kitabu la raiba fi. Ini adalah kitab yang tidak ada ragu, tidak ada keraguan di dalamnya. Silahkan, nanti ditemukan di ayat yang ke-23 sampai 24. Wa in kuntum fi raibin, kalau kamu masih ragu dengan kebenarannya, silahkan panggil para penghebat di antara kamu. Manusia panggil, jin panggil, malaikat panggil, disuruh buat seperti Al-Quran satu ayat saja. Tidak usah banyak-banyak.
Yang ditantang ini Pak bukan ditantang pada orang Madura yang tidak bisa baca Quran, bukan Pak. Ditantang kepada orang Arab yang memang ahli bahasa Arab dan mereka ahli syair. Membuat bahasa Arab itu luar biasa. Orang Arab dulu untuk membuat syair Pak, untuk mengarang syair itu, mengarang karya-karya tulis, ketika melihat burung itu langsung jadi syair Pak. Dari hebatnya dulu. Jadi orang Arab dulu ketika melihat gajah langsung jadi syair. Ketika melihat ini langsung jadi syair. Jadi hebatnya mereka dulu sudah hebat dalam segi karya. Tapi tidak bisa membuat satu ayat dari Al-Quran. Nah ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini adalah firman Allah. Jadi kita harus percaya kepada yang memang real firman Allah dibandingkan yang tidak jelas itu firman Allah atau tidak. Baik. Sekali lagi kita tidak menyalahkan kepercayaan saudara kita yang non-Islam, tapi kita mengajukan argumen perkara mereka mau percaya atau tidak, kita kembalikan kepada mereka. Ini bukan maksud menghina. Baik. Jadi umat-umat terdahulu itu mengatakan bi anna muslimun, aku ini muslim. Yang dimaksud muslim itu, muslim artinya muslim itu pasrah kepada Allah, Pak, menyerahkan diri kepada Allah. Makanya alasannya Kohdon Ditan tadi, kenapa kok dia masuk Islam di antaranya? Perhatikan ini menarik Pak. Karena hanya Islam agama yang tidak menyebutkan kepada salah satu tempat dan nabinya. Contoh, agama Kristen, kata dia, agama Kristen, kenapa kok disebut Kristen? Karena dia pengikut Kristus katanya. Makanya agamanya disebut Kristen. Kemudian kenapa kok disebut Hindu? Karena Hindu ini adalah agama yang diambil dari nama tempat agama itu dimulai. Di India sana mungkin ya. Kemudian agama Hindu, ya mungkin ya. Agama Buddha itu Sadiaga Marga Utama atau gitu. Saya lupa tadi malam. Jadi diambil dari nama dewanya gitu. Sedangkan nama Yahudi itu diambil dari nama kelompoknya, nama bangsanya. Sedangkan Islam bukan agama Arab, padahal dari Arab. Tidak agama Muhammad, tapi bernama Islam. Artinya Islam ini pasrah dan tunduk dan patuh. Jadi yang dimaksud yang agama yang pasrah tunduk kepada siapa? Kepada pencipta, Pak. Jadi diambil dari sifat ketundukan. Jadi kalau kita tunduk, ya itulah Islam. Misalnya Allah memerintahkan merah, dia mengikuti perintah Allah, ya sudah Islam. Makanya kata Rasulullah, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, dia menentang kepada salat, faqad kafar, dia telah kafir dia. Kenapa? Karena dia di satu sisi dia tidak tunduk kepada perintah Allah. Faham insyaallah? Baik. Jadi Nabi Isa ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjauhkan minal ladzina dari orang-orang yang kafir. Artinya yang membenarkan kenabianmu di antara kaum muslimin dan orang-orang Nasrani. Orang-orang yang menolong waktu itu. Fauqal ladzina kafaru, di atas orang yang kafir kepadamu, yakni orang-orang Yahudi, orang-orang yang percaya kepada kenabian Isa, itu dapat mengalahkan mereka dengan berbagai hujah dengan mata pedang. Ila yaumil qiyamati summa ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi. Sampai hari kiamat, kemudian kepada akulah kamu kembali, lalu kuputuskan di antara kamu apa-apa yang selalu kamu perbantahkan, yakni tentang keagamaan. Fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadida. Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksaan yang berat di dunia dengan pembunuhan fid dunya, yaitu diantaranya dengan penawanan dan pembayaran upeti. Wal akhirati, dan di akhirat dengan api neraka. Wa ma lahum min nasirin, dan tidaklah seorang mereka mempunyai penolong yang akan membela dan mempertahankan mereka dari siksa yang berat itu.
Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ini selalu Pak, ketika disebutkan iman pasti amal soleh dilanjutkan oleh Allah. Jadi kita tidak cukup percaya kalau tidak melakukan amal soleh. Orang melakukan amal soleh kalau tidak beriman juga tidak cukup. Jadi amanu wa amilus solihat fayuwaffihim, maka Allah akan menyempurnakan dengan memakai apa yang akan disempurnakan? Ujurahum, pahala-pahala mereka. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang aniaya. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Demikianlah perihal Isa yang kami sebutkan itu. Natluhu, kami bacakan atau kami kisahkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad agar disampaikan kepada umatnya. Alaika, kepadamu Muhammad, minal ayati, sebagian dari tanda-tanda, wadh-dzikril hakim, dan peringatan yang penuh hikmah, yakni Al-Qur'anul Karim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Dari sekian spektakuler tadi Pak, Isa terlahir tidak punya bapak, ya kan? Ibunya Isa, Maryam, tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Kemudian Allah menegaskan di sini, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa, yaitu keadaannya yang aneh atau ajaib tadi, indallahi kamathali Adam, di sisi Allah adalah seperti Adam. Seperti penciptaannya tanpa ibu dan tanpa bapak. Dan ini termasuk pembandingan hal yang aneh dengan yang lebih aneh lagi gitu. Dengan tujuan agar lebih yakin dan mantap di dalam hati. Jadikan alasan mereka diantaranya dulu kaum Nasrani itu, di antara kenapa menuhankan Isa, karena Isa ini mempunyai sesuatu yang ajaib gitu, luar biasa. Dia terlahir tanpa bapak. Maka Allah turunkan inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Kalau ajaibnya Isa, maka nanti akan ada yang lebih ajaib lagi, yaitu Adam. Lebih spektakuler lagi daripada Isa. Kalau Isa diciptakan dari tidak punya bapak, maka Adam diciptakan dari tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Makanya kalau ada pertanyaan, kenapa sampean kok menyembah Isa? Ya karena Isa ini tidak punya bapak. Oh, kenapa kok tidak nyembah Adam saja? Padahal Adam ini tidak punya bapak, tidak punya anak, tidak punya ibu. Nah, kalau mereka, oh ya lebih baik nyembah Adam saja. Oh, jangan nyembah Adam. Lebih baik nyembah kepada yang menciptakan Adam saja. Siapa yang menciptakan Adam? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Khalaqahu, diciptakannya ia, maksudnya Adam, diciptakan dari apa? Min turabin summa qala lahu kun fayakun. Diciptakan dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, kun, jadilah kamu seorang manusia, fayakun, maka jadilah manusia, maka jadilah dia. Artinya terciptalah ia sebagai seorang manusia. Demikian pula halnya dengan Isa, diciptakannya supaya tercipta tanpa bapak, maka terciptalah dia. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Itulah yang benar yang datang dari Tuhanmu. Peristiwa Isa tadi, fala takum minal mumtarin, maka janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu atau menyangsikannya. Jadi kebenaran hanya datang dari Allah, Pak. Maka jangan pernah ragu ketika Allah berfirman. Faman hajjaka, siapa yang membantahmu atau mendebatmu dari golongan Nasrani itu. Nah, ini diingatkan oleh Allah. Siapa yang mendebatmu dari golongan Nasrani itu, fihi, tentang hal itu, mim ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah datang kepadamu ilmu dengan perintahnya, maksudnya fakul, maka katakanlah kepada mereka, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum,
marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, wa nisa'ana wa nisa'akum, istri-istri kami dan istri-istri kamu, wa anfusana wa anfusakum, diri-diri kami dan diri-diri kamu. Lalu kita kumpulkan mereka, summa nabtahil, kemudian mari kita bermubahalah. Artinya berdoa dengan khusyuk dan tadarruk. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, sambil mohon supaya kutukan Allah ditimpakannya kepada orang-orang yang dusta. Yaitu dengan mengatakan, ya Allah, kutukilah orang yang dusta tentang peristiwa Isa. Nabi SAW telah mengajak perutusan Najran waktu itu untuk itu, yakni tatkala mereka membantahnya dalam hal tersebut, jawab mereka, kami akan memikirkannya dulu, kemudian akan datang kepada Anda, katanya orang Najran tadi. Kata salah seorang yang berpikir sehat di antara mereka, Tuhan telah mengetahui kenabiannya dan tidak suatu pun kaum yang mengadakan mubahalah dengan seorang nabi kecuali mereka akan celaka. Ditinggalkannya lah orang tadi, lalu mereka berpaling, mereka datang lagi menemui Nabi yang ketika itu sudah keluar siap bermubahalah bersama Hasan, Husain, Fatimah dan Ali. Jadi waktu Nabi SAW mengajak dia, ini terjadinya di Madinah, Pak, ya, bersama orang-orang Nasrani. Jadi mengajak, ayo kita bermubahalah. Karena orang Nasrani ini mengatakan kalau mereka ini juga dari Isa, gitu, menceritakan tentang Isa. Sedangkan Nabi Muhammad juga menceritakan Isa. Maka diperintahkan oleh Allah, Muhammad sampaikan. Kalau sudah didatangkan tentang bukti-bukti tadi, mereka tidak mau beriman juga. Coba, ajak mereka bermubahalah. Siapa yang berdusta terhadap kisah Nabi, maka dia akan celaka. Akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengajak Hasan dan Husain, mengajak Fatimah. Dan juga mengajak Ali, menantu beliau. Nabi SAW berkata kepada orang-orang Nasrani Najran, jika saya berdoa, aminkanlah. Tetapi ternyata pihak lawan tak bersedia berkutuk-kutukan itu. Hanya minta berdamai dengan membayar upeti. Nah ini Pak, sudah ketahuan kalau mereka sudah berbohong. Riwayat Abu Naim dan diterima dari Ibnu Abbas, katanya seandainya orang-orang Najran itu bersedia meneruskan mubahalah, niscaya mereka akan kembali ke negerinya, sedangkan harta dan keluarganya tiada lagi. Diriwayatkan pula bahwa sekiranya mereka bermubahalah, niscaya akan terbakar. Perhatikan, Pak, ketika riwayat hadis, perhatikan di Islam ini sangat ditekankan kejujuran dan kebenaran, Pak. Kalau ada hadis, kemudian hadis ini terputus, Pak, maka nanti akan berkurang derajat hadisnya. Dalam hadis itu, periwayatnya ada yang minum berdiri, Pak, tidak usah berbohong. Ada yang minum berdiri, menurunkan kualitas hadisnya. Ini sangat hati-hati betul. Jadi dalam Islam ini sumbernya jelas. Dari siapa. Terus nyambung pada penerimanya nanti. Kalau ada di bawah nanti di antara mereka ada yang jangankan berdusta, Pak. Kalau berdusta sudah salbut hadisnya ini. Jadi yang meneriwayatkan hadis, yang menceritakan hadis itu harus terselamatkan dari sesuatu yang sepele, yang makruh, yang sepele. Minum berdiri itu menurunkan kualitas hadisnya. Ini jadi hati-hati betul dalam Islam itu. Argumennya. Inna hadza, sesungguhnya ini, yakni yang telah disebutkan tadi, lahuwal qasasul haq, merupakan kisah atau berita yang benar yang tidak diragukan lagi. Wa ma min ilahin illallah, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lahuwal azizul hakim, dan sesungguhnya Allah Maha tangguh dalam kerajaannya, al-hakim, lagi maha bijaksana dalam perbuatannya. Fa in tawallau fa innallaha alimum bil mufsidin. Jika mereka berpaling tidak mau beriman, fa innallaha alimun, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui bil mufsidin, akan orang-orang yang berbuat kerusakan.
Mereka akan diberinya balasan. Di sini kata-kata lahir ditempatkan pada kata-kata mudmar. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi